Pandangan hakikat yang disebut siksa kubur itu sudah terjadi di dunia kita ini. Ketika hati kita terkubur dengan duniawiyah, sebetulnya kita tersiksa dan tidak bisa menjawab Allahu Rabbi pitakoni malaikat loro. Terus miturut Kanjeng Nabi bagaimana? Apakah dunia harus kita bangun, ukhrawiyah juga kita bangun? Ya, harus tahu penempatan masing-masing. Dzikir yang dimaksud iku dzikron katsiron, uzkurullaha do ilingo sira Allah ing Gusti Allah, dzikron kelawan mutlak nih, dzikron kelawan dzikir sejatine dzikir. Lah sejatine dzikir itu adalah hatimu diem tapi meyakini merasakan kehadiran Allah, wujud Allah yaitu hidup dalam dirimu sehingga bisa menggerakkan dirimu atau makhluk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ngaji bareng khusus tentang masalah ilmu tauhid. Ini kita akan membahas masalah bangunlah kerohaniahmu, bangunlah akhiratmu, dan juga bangunlah duniamu atau jasmaniahmu. Hal ini Allah sampaikan di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77. Akan tetapi ada beberapa kesimpulan di dalam ayat tersebut. Pertama, bahwasanya siapa di antara kita manakala hati ini sibuk membangun duniawiyah, mesti lupa ukhrawiyah. Siapa di antara kita membangun hati ini tentang duniawiyah, yastahibbunal hayatad dunya, otomatis alal akhirah. Ruhaniyah kita lupa, bukan jasmaniyah, Pak. Sing sapa wonge atine eling menyang babakan dunya, cinta babakan dunya, mongko mesti lali babakan Gusti Allah. Hati bukan jasmani. Siapa di antara kita manakala hati ini mencintai duniawiyah, maka otomatis hati kita telah meninggalkan Allah. Pun satu. Dua, barang siapa yang hatinya membangun ruhaniyah terhadap Allah, juga otomatis hatinya dilupakan Allah terkait duniawiyah, bukan jasmaniyah, ruhaniyah. Urusan jasmaniyah eling atau tidak pada Allah, akal ini macam-macam. Yang menjadi kesimpulan saya ruhaniyah, hati. Barang siapa hati membangun untuk mendekat dan bertemu Allah, maka hati itu pada saat itu pasti dilupakan Allah dengan urusan dunia. Urusan jasad ini lupa atau tidak terhadap
dunia atau tidak, itu bukan bahasan saya. Dan barang siapa yang hatinya teringat bercinta membangun urusan dunia, maka otomatis Allah melupakan hati tersebut terhadap Allah. Urusan jasmani eling apa ndak terhadap hukum syariat, lewat hukum syariat, ini bukan bahasan saya, bukan wilayah saya untuk membahas. Sebab kadang-kadang wong iku atine wis kadung kesensem menyang kesenangan dunia, jasatiku taat hukum syariat iku yo gak setitik, banyak. Kebalikan juga begitu. Siapa di antara kita tatkala hati sibuk menghadap pada Allah, maka hati pasti dilupakan Allah terhadap pembangunan dunia, terlepas jasad ini bangun atau tidak secara syariah, itu bukan wilayah saya. Terus miturut Kanjeng Nabi bagaimana? Apakah dunia harus kita bangun, ukhrawiyah juga kita bangun? Ya, harus tahu penempatan masing-masing. Jasmani ini untuk membangun terhadap kebutuhan dunia, rohani khusus membangun urusan-urusan daqaiqul asrar, khusus datang Allah. Nggak boleh dicampur-campur, nggak boleh. Dari surat Al-Qasas ayat 77 yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa yang diletakkan di depan itu kok bangun akhirat, sedangkan urusan dunia diletakkan nomor dua. Ada apa? Apa maksudnya ayat ini diturunkan Allah? Asbabul nuzulnya apa? Sebab-sebab turunnya apa? Jawabannya sederhana, karena banyak manusia, baik jasmani maupun rohani, pada saat itu sibuk curahannya itu selain Allah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ketika saat manusia itu baik rohani maupun jasmani curahannya itu pada selain Allah, maka hati tersebut dalam keadaan gelap gulita. Oleh sebab itu diturunkanlah ayat ini supaya manusia itu rohaniahnya mengedepankan hubungan langsung datang Gusti Allah, mengedepankan, mengutamakan bangun rohani pada Allah. Maksudnya supaya seperti itu. Sebab jikalau ini dilaksanakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, maka Allah akan mengganti ruhaniyah jenengan yang asalnya gelap menjadi terang, yang asalnya Allah gaib menjadi hakul mubin, nyata, yang asalnya itu dunia terang menjadi gelap. Sebab sejatine sifatin dunya, sifatin makhluk, al-kaunu kulluhu zulmatun. Kaun minal mukawwanat, makhluk sifatin dunya kabeh iku zulmah, asline peteng. Zulmah peteng ini ai adamun, tidak wujud. Gelap ini akan hilang manakala cahaya datang. Hati juga begitu.
makhluk di dalam hati kita sehingga beriman makhluk itu wujud, ini akan hilang manakala nur makrifat dalam hati dinyalakan Allah. Ketika dinyalakan, saat itu juga wujudnya makhluk dalam hati jenengan la maujudan, tidak wujud. Kalau bundelane iku nur makrifat, apa sebab Allah menyalakan nur makrifat dalam hati seorang hamba yang dikehendaki? Karena mereka telah membangun ruhaniyah dateng Gusti Allah lewat ilmu, amal, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu berarti wajib taklim muta'alim tentang tauhid. Amal berarti harus ngerti bagaimana cara kholwat yang benar lewat zikir. Istiqomah terus menerus, baru Gusti Allah menyalakan nur makrifat itu. Ketika itu nur makrifat sudah menyala, maka selain Allah dalam pandangan hati jenengan wujudnya sirna. Akhirnya yang wujud cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi lan banguno sira, raihlah fima ing dalem apa ataka kang nganugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Nganugrahake apa? Adaro ing panggonan al akhirata kang sifate akhirat. Adaro ing panggonan, ruangan atau rumah al akhirata kang bersifat ruhaniyah. Berarti ruhaniyah niku wonten panggonane, Pak. Jasad, jagate jasad ya dunia ini serba terbatas. Bikin majelis taklim aja terbatas, bikin rumah terbatas, bikin musola masjid terbatas. Dunia ini serba terbatas. Umur pun terbatas, semua terbatas. Tapi atakallah, apa yang dianugerahkan Allah terhadap hambanya yang berupa darul akhirah itu tidak terbatas. Berarti jagate roh iki, Pak, tanpa batas. Sampeyan tingali wong kepingin atine pabrik, duwe pabrik belang, tambah pabrik mana ya belang, berapapun lah ngoten nggih. Isine dunya cara jenengan pingin sugih notok terus ditambahi notok maneh dobel-dobel pitu, gak terbatas. Bapak Ibu, panggonan itu ono sing resik, ono sing kotor. Panggonannya kotor, misalnya panggonannya tempatnya jasmani kotor, ya kita harus sucikan. Baju najis sucikan, kotor sucikan. Ini diatur syariat. Bon, ini bukan wilayah saya, bukan wilayah saya untuk membahas, karena tauhid itu membahas tentang hati. Nanti masalah fikih itu ada yang bahas sendiri. Saya khusus membahas tentang hati. Hati atau ruh ini juga punya tempat, juga punya rumah, juga punya masjid. Bapak Ibu, ada kalanya hati kita itu kotor, ada kalanya hati kita bersih. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Justru ada hati yang sudah kotor malah ditambahi kekotorannya. Siapakah hati yang bagaimanakah yang seperti ini? Bapak Ibu, bukan kami, kita iku sok
suci, ndak. Saya bicara ilmu ini tidak hanya untuk santri, umat, tapi juga untuk kiai. Sing ngaji lan sing diji sama. Kita nggak ada bedanya. Kanggo pengeling kita. Hati yang kotor itu adalah hati yang semakin tambah gambar wujud selain Allah. Niki, wujud sakliyane Allah itu ada di dalam hati, sehingga jatuhnya iman kita tidak sesungguhnya pada Allah, tapi pada makhluk. Contoh yang ada di depan kita. Sapa sing ngaji? Klason. Lah klason iku sapa? Makhluk toh? Sama kalian jenengan. Apa bisa klason iki mang ngaji membedah tentang masalah tasawuf atau tentang ilmu tauhid? Ora iso. Lah itu sumbernya dari mana? Sehingga ilmu ini yang telah kita dengar akan menjadi petunjuk bagi kita untuk mendekat dan bertemu Allah atau bersih-bersih penyakitnya hati atau kotorannya hati. Bon, nek ngomong klason kendeken Pak, langsung Rasulullah. Hal itu Allah tuangkan di dalam salah satu ayat yang Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi, ora bisa aweh petunjuk didik sira man ing wong liya ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai. Iki langsung Rasulullah. Lah terus siapa yang bisa memberikan petunjuk lewat ngaji ku mau? Bon, sampai harus punya dasar dalam hati bahwasanya kita sifatnya makhluk, itulah haula walaku kuwata. Bisanya ngaji, bisanya ada daya upaya untuk memberikan petunjuk lewat ilmu itu, berjalan, melihat, mendengar, kekuatan karena illa billah. Ringkese ngomong, jikalau dalam diri saya tidak ada wujude Allah, kelason iki ora iso njeplak cangkeme meneng. Karena sifatnya klason la haula wala quwata. Makanya tinggal jenengan mandangnya mandang siapa. Kalau mandang makhluk, maka gambari klason iku wonten ati sampean, akhirnya jatuhnya iman jenengan yang memberikan petunjuk itu klason. Bentar, apa enggak tabrakan dengan ayat ini? Gara-gara kita itu hati membangun isini dunia, maka Allah lupakan hati kita tentang Allah. Gara-gara kita memandang tersilaukan oleh wujudnya makhluk klason, maka jenengan tidak bisa memandang Allah yang menguasai klason. Laksana besok jam 12 siang lihatlah matahari, tatkala kau melihat sinarnya kau tidak akan pernah melihat wujudnya matahari, nggak mampu Pak. Laksana seperti itu, karena yang kita bikin melihat ainul basyariyah, mata fisik, bukan mata hati. Lah coba kalau mata hati bisa tembus, nggak akan silau dengan tampilan wujudnya klason atau matahari. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang kembali kepada hati yang kotor.
Jikalau ini kita biarkan, gambar-gambar wujud makhluk dalam hati kita biarkan, maka fazadahumullahu maradha, bertambah Pak. Kalau sudah bertambah banyak penyakitnya hati kita, maka justru akan menghalangi ainul basirah, mata hati kita pada sejatine Allah. Yun sewu, akibatnya ning ati kula nanti muncul buah namanya hasud, syirik, takabur, riya. Segala sifat yang tercela itu akan bermunculan di dalam hati kita, itu pasti. Karena itu tumbuh dari sebuah pohon, yang pohon itu berdiri tegak dan besar di dalam jagat hati yang disebut pohon basariyah. Inilah yang diisyarohkan Allah terhadap kanjeng Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Syajarah itu pohon. Adam, jangan kau dekati pohon itu, sebab jika kau mendekati, kau pasti akan kepingin. Jikalau kau mempunyai keinginan, pasti kau berupaya memperolehnya. Itu pasti. Akhirnya terjadilah muncul namanya buah khuldi. Khuldi itu kekal. Artinya apa? Duniawiyah, kesenangan itu dibikin indah oleh nafsu atau setan terhadap diri kita supaya kita bersukaria. Sebab kalau ini sudah ngumpul di dalam hati, jagat hati kita, maka yang muncul sifat-sifat tercela. Ini hati yang kotor. Maka diturunkanlah ayat ini supaya kita bersih hati. Pertanyaannya, bagaimana cara jenengan ini membersihkan penyakitnya hati, kotoran hati, hijabnya hati pada Allah? Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Bagaimana caranya kita membangun darul akhirah? Jawabannya itu ada di surah Al-Insan ayat 25-26. Jawabannya itu juga ada di surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Intine zikir. Ingatlah kau pada Tuhanmu, pada Allah Muhammad, dengan sejatinya ingat. Dikron kelawan zikir, sejatine zikir, kathiron tur kang ukeh, bukroto wa asila, baik dikala waktu siang maupun malam, 24 jam Pak. Nah, kita gak mungkin bisa langsung mengikuti Rasulullah 24 jam, gak mungkin. Kita ada proses Pak ya, ada proses menuju musyahadatul fana. Kita itu satu hari satu malam akeh lalene katimbang iling. Banyak lupanya kita pada Allah daripada ingatnya. Lupa dan ingat, yang dimaksud ingat iki disebut tak Pak menurut ayat itu. Zikir iku bahasa Arab, bahasa Quran. Basa Jawa eling, Indonesia ingat. Secara harfiah lugot, secara istilah, secara maknawiyah, dzikir itu adalah, eling itu adalah hati sampean ada satu kesadaran, sadar lewat merasakan, meyakinkan apa geraknya dunya iki, yang menggerakkan hanyalah Allah. Yang Allah itu tidak jauh dari diri makhluk jenengan atau diri makhluk lain jenengan, alias innallaha ala kulli syai'in muhit. Allah itu selalu meliputi segala hal, sesuatu apapun. Kalau ini sudah jenengan zikirkan, sadarkan hati,
semakin lama maka hatimu akan terasa dekat Allah itu. Allah ya ning jero, Allah ya ning jaba. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, jikalau kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, paling tidak kau merasa selalu dilihat oleh Allah. Allah dekat, karena dasar dalam hati jenengan ada rasa dekat, ada rasa, ada iman kalau Allah yang menggerakkan jenengan. Itulah maksudnya ihsan, kata Rasul seperti itu. Berarti jenengan kedah zikir yang dimaksud dikau dikron kathiron. Uzkurullaha do ilingo siro Allah ing Gusti Allah, dikron kelawan mutlak nih, dikron kelawan dikir sejatine dikir. Lah sejatine dikir itu adalah hatimu diem tapi meyakini merasakan kehadiran Allah, wujud Allah yaitu hidup dalam dirimu sehingga bisa menggerakkan dirimu atau makhluk yang lain. Inilah yang dimaksud cara untuk bebersih dari kotoran penyakitnya hati. Ya inilah Pak yang dimaksud sebagai darul akhirah, jenengan bangun bangunan akhirat rohaniah. Wis terserah jenengan gelem nglakoni apa ora, terserah. Sing penting ayat ini sudah Allah sampaikan untuk membersihkan penyakit di hati, terutama tentang penyakit yang ada namanya penyakit syirik. Syirik itu kan menyekutukan Allah. Ada iman selain Allah. Iman kita, iman jenengan, oh sing ngaji klason, lah iku syirik wis. Halus Pak nggih? Halus. Atau menyekutukan Allah lewat dirinya sendiri. Contoh, kula merasa kula sing ngaji, merasa saya yang bisa memberikan petunjuk. Syirik saya dengan bentuk menyekutukan Allah dengan diri saya. Memang Pak, ngaji babakan hatiku kadang bingung no. Tapi nek wis kadung hati tresno seneng estu, iku bentuk jenengan ini telah membangun darul akhirah. Pun satu. Nomor dua, wala tansalan ojo lali siro, lalekake siro nasibaka ing bagian iro, rupane bagian iro bayani minal dunia, yaitu dunia. Jenengan ya harus bangun dunia. Yang dimaksud bangun dunia ini adalah jasmani sampai ning dunia iki ngenggon-nenggoni hukum syariat. Lah hukum syariat itu patuwono, ngoten lho maksudnya. Contoh, dalam rumah tangga jenengan punya anak, punya istri, punya kebutuhan, punya apa, berarti hukum syariatin jenengan harus kerja. Saiso-isone Pak wong kerja. Bisanya dadi maklar, ya maklar. Dadi pedagang, petani, bahkan nyun sewu. Sampai kita cari rosoan, itu termasuk wala tansa nasibaka minad dunya. Wis terserah Allah menggerakkan kita untuk mencari maisatu dunia itu berbentuk lewat apa, urusan Allah. Yang penting ojo ngingu toyol. Wis ngono mawon. Patuhi hukum-hukum zahir. Jasad sampean iki gak mampu karena apa? Lumpuh, bojo nggak ada, punya istri punya, wis mlebu railah makom tajrid tak urui gak apa-apa, tanpa jenengan nyambut gawe jenengan iki bisa dapat uang, tapi gembulane karomah iso nyuwuk ya jenengan iso mbedek. Ada tetangga kelangan ayam, didatangi jenengan, sapa sing cukup, TV ne metu gambare, des, oh kai.
Duitku iku lali ana endi? Oh nisor meja. Digondol tikus nasi ireng diletakkan nisore meja. Ketemu. Jujur kula mboten betani cahaya rupa geni mboten. Kula betani cahaya lewat sentolop. Padha-padha padange, Pak. Mencari ayam hilang, ya dah. Bawa api ya kelihatan. Ono cahayane. Oh iku nisor longan. Di bawah gadangan. Bawa sentolop juga bisa sama. Artinya ono jenenge ilmu sing munculi ndugi jin, ono ilmu munculi ndugi malaikat. Terserah san milih pundi, tapi kula mboten gadah ngelmu sing teko geni. Tapi ono syarate, aku mau maringi nek jenengan mboten bibinau dulu ilmu tauhid. Sebab nek tak wenehno tanpa jenengan ada dasaran hati tentang ilmu tauhid, podo saya podo karo sama halnya saya ini nyemplungno sampean ning sumur. Niki makom tajrid engko dadine. Tapi ya wiritane terus, posone terus. Ya. Wis. Dadi engko kemanden kasafi dibuka Allah. Akhirnya jenengan iki disimpati oleh masyarakat. Mungkin masyarakat mengatakan, oh mbah-mbahane ngoten nggih. Mbah-mbahane. Jenengan pingin nyun sewu tetandur ben api, moro. Mesti sampean nggawa gula kok kopi. Lihat ta. Engko gula kopi sampean tukar dolan toko kan kena tuku beras. Kengingoni anak bojo. Akhirnya tenan. Wong Gusti Allah muruin jenengan wis ngene wacakno iki. Bila perlu nyo tulisono iki. Berhubung jenengan bertauhid gak tadi syirik nanti. Nek sampean tidak bertauhid tak jamin mesti syirik. Wis tak jamin. Niku makom tajrid. Koyoke enak tapi bahaya. Kalau tidak ada dasar ruhannya sampean iki ilmu tauhid, bahaya niku. Berhubung jasmani iki nggak iso opo-opo, kerja nggak bisa, nggak kuat, punya anak punya istri tanggungan, ya udah nekat mawon mlebu nang makom tajrid. Tapi gembulane bangsa halus, wis gembulane kuwi. Jadi ada anak ketempelan gitu. Karena jenengan punya aksesnya, kelihatan. Dilus-lus. Mesti Gusti Allah murui, wacakno iki ngalih. Mesti salam template. Loh, inilah cara Allah memberikan nikmatul imdad, ya, yang bersifatkan Rahman lewat apa? Makom tajrid. Yang sudah diletakkan Allah di makom asbab, makom sabab, apa sih makom di mana kita mendapatkan rizki kanggo jasmani ar-Rahman, kebutuhan rumah tangga dunya iki, sebab-sebab jenengan kali kula nyambut gawe. Terserah nyambut gawe ning apa. Sing penting tidak ngelanggar aturan agama. Gak ngelanggar aturan sunnati Rasul kali sunatullah. Hukum-hukum Rasul kita bawa, kita terapkan. Petani nggak boleh nyolong banyu, ya ojo nyolong. Kadang di daerah saya itu namanya air kadang giliran, Pak, ya, giliran. Nah wis gilire ya wis, nek duduk gilire ojo dibolong-bolong. Hati-hati. Ingat, lebih baik perutmu lapar tanpa ada dimakan daripada perutmu kenyang makan barang haram. Wis. Kita kalau membahas masalah keharaman dengan fikih, oh mari itu duduk wilayahku, duduk bagianku. Wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kau lupakan bagianmu ning dunya iki. Wis. Artinya apa yang Allah berikan, titipkan terhadap jenengan urusan dunia,
berlakulah amanah. Berlakulah amanah. Artinya kita diletakkan Allah ada jadi orang miskin, setengah miskin setengah kaya. Ada orang yang kaya, kayanya sebab nyambut gawe di dalam asbab atau di makom tajrid, macam-macam. Pegang amanah. Amanah itu titipan dari Allah, bukan hak milik kita. Bukti kalau ini bukan milik kita, kalau kita suatu saat dalam waktu yang sudah Allah tentukan pasti akan kita tinggalkan. Termasuk garwa. Ayo kaya apa? Nek jenengan wis game over. Tahu game over, Pak? Al maut wis ora kanggo. Wis ora kanggo. Gak mungkin melok nang kuburan melok. Sampeyan betok mboten mungkin. Anak, innama amwalukum wa azwajukum wa auladukum fitnah. I'lamu, ngerti ya sira bahwasanya 3 perkara ini adalah ujian. Artinya ini barangi sing duwe Gusti Allah dititipno kita, kita disuruh jadi hamba yang amanah. Berarti ra oleh ngaku. Gak boleh kita mengakui. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Wa aksin lan agawe bagus sira ai terhadap orang lain. Berbuatlah bagus kau terhadap orang lain kama aksana kaya oleh berbuat bagus sapa Allahu Gusti Allah ilaika maring sira. Mana Gusti Allah wujude berbuat baik terhadap kita. Kita diberikan nikmat 2. Pertama nikmatul ijad, nikmat penciptaan. Yang kedua nikmatul imdad, nikmat kelangsungan yang dibutuhkan jasmani dan rohani. Wujudnya mana yang jasmani? Ar-Rahman. Wujudnya mana rohani? Ar-Rahim. Niki lewat Kanjeng Nabi, para utusan Allah kabeh ku yo nggawa syariat, yo nggawa hakikat. Didikan ilmu dohiriyah syariat, didikan ilmu batiniah hakikat yang Kanjeng Nabi Muhammad disebut dinul haq atau dinul tauhid. Iku yo sama Rasul sebelumnya, mung wae syariate gak padha. Hakikate sama, satu cuman wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelummu tentang hakikat termasuk dirimu, kecuali wajib membawa wahyu inti saya tentang hakikat makrifat ini yang tertuang di dalam kalimat tauhid la ilaha illa ana. Terangkan itu. Padahal setelah tragedi para sahabat 4 niki sebagai penerus tongkat Rasulullah 14 abad, berarti 1400 tahun ditutupi rapat tentang la ilaha illa ana. Jangankan ana, anta pun kadang-kadang ya tertutup. Yang dibuka la ilaha illallah dan la ilaha illallah, syariat dan thariqat. Hakikat makrifat ditutup belak dengan alasan membahayakan, dengan alasan banyak fitnah. Fitnah itu karena nggak paham tuh Pak. Kok paham? Mboten dadi fitnah. Bagaimana mungkin kita akan paham jikalau tidak diterangkan?
Orang yang pandai-pandai itu karena sekolah. Di dalam sekolah itu ada taklim muta'alim, ngajar mengajar. Ilmu ini sasarannya itu harus diterangkan, ditaklimkan terhadap orang yang belum paham. Sebab orang paham asalnya mboten paham, asalnya tidak paham, olehnya paham, mendengarkan keterangan dan tidak langsung ditolak, lalu dia ngenangan, buka akhirnya ngal didik ngal sedikit akan buka hati ini. Kalau belum sudah ditolak, dzalika dolalah, iku sesat. Wis ojo ngaji babakan tauhid, tonggoku ndise tau gendeng, wis ditenteni ya men. Wa yasudduna an sabilillah, dihalang-halangi Anda dari jalan Allah ini. Iya Pak, jenengan yang menangi tahun di bawah 90 ke bawah, para mas saya nggak berani Pak. Bapak Ibu hadirin, laksana kita dulu Pak, ketika masuk SMP kita belum mengenal bahasa Inggris. SD ibtidak kan nggak ada dulu ya Pak ya bahasa Inggris. SMP baru mengenal bahasa Inggris. Ketika diwurui pertama susah Pak, warasan sekolah. Nek pas bahasa Inggris guru kula niku saya dongakno wetenge mencret. Ya gak teko ngono. Loh, iki bentuk karena saya menolak. Makanya jangan heran kalau saya membuka majelis taklim yang bersifatkan tentang ilmu hati, ilmu tasawuf, banyak yang nggak suka, biasa. Makanya kata Allah, Muhammad, wa ma arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Paham gak paham umatmu itu tujuanmu, itu bukan tugasmu. Nganut gak nganut itu bukan tugasmu mat. Lah tugas kula nopo? Illa mubasyiron wa nadhiron. Kasih peringatan, kasih kabar baik terhadap yang beriman, kasih peringatan pada yang tidak beriman. Urusan menolak gak menolak itu bukan urusanmu. Siap. Sehingga beliau sampaikan ini walau karihal musyrikun, walaupun beliau itu dicaci, dibenci oleh kaum-kaum kafir Quraisy pada saat itu. Orang-orang yang ingkar, pamannya sendiri juga membenci Muhammad, bahkan ingin membunuh Muhammad, tapi beliau tetap sampaikan hal itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada pembahasan terkait membangun dunia. Jenengan urusan ning keluarga wis ndek omah atau belum, sudah punya rumah atau belum, pekerjaannya, ekonomi kita masih di bawah apa di tengah atau bahkan di atas. Anda yang sudah dalam hati itu adalah tauhid pada Allah. Tolong sekecil dan sebesar apapun yang telah Allah titipkan, beramanahlah. Artinya jangan gampang hati ini merasa memiliki. Bapak Ibu, nikmatul imdad wujude rohim iku tidak sembarang hamba yang diberikan. Sebetulnya semua diberikan, dihidangkan, tapi di situ ada kelompok dua, sami'na wa atokna dan sami'na wa asoina. Satu menerima, wa atokna, dia mendengar, wa atokna, dia taat. Satu sami'na, mendengarkan, yang kedua wa asoina, menyalahkan. Ini nggak benar, nggak mau. Itu laksana gini Pak, ada gelas dua, gelas satu ada tutupnya, gelas satunya tidak ada tutupnya. Kita ambil ceret atau kendi yang terisi air, kita masukkan di antara kedua gelas. Saya pastikan gelas yang tidak tertutup itulah yang akan dapat air, yang tertutup pasti tumpah. Menolak.
Itu tadi tutupnya hati kita, karena kita sukaria hati kita terhadap selain Allah. Kama aksanallahu ilaika wala tabgilan ojo agawi siro al fasada ing kerusakan fil ardi ing dalam bumi. Janganlah kau bikin kerusakan di bumi ini, Pak. Apa yang dimaksud kerusakan itu? Opotah yang dimaksud kerusakan iki sawah itu kita bego, bukan itu maksudnya ayat. Secara tauhid jenengan iki nggak boleh menyekutukan Allah di dunia ini dengan yang lain. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika jangan beraktivitas apapun itu dalam hati jangan ada iman selain Allah yang berperan. Niki nek kula kembangno geger kok Mojokerto dhewe wingi dina Rebo nika. Kan ku katakan khairihi wa syarrihi minallah. Apa yo sing kok anggap apik, sing kok anggap elek, iki sing gerakno kabeh Gusti Allah. Sangka Allah. Gak trimo, Pak. Gawe geri kula. Kula nggih nyantai, bahkan kula sambil rokokan. Malah dilokno rokokan haram. Wis kula nyantai mawon. Tak jarak memangnya. Kula jarak. Inilah begini, Pak. Memang ada dasar ayat, Pak, hujah yang mengatakan jikalau baik datangnya dari Allah Tuhanmu, jikalau jelek dari nafsumu sendiri. Berarti ada penguasa dua. Ayo, berarti Gusti Allah gak kuasa nguasai perkara jelek. Wis terserah jenengan. Iman sampean ada penguasa dua monggo, ora ya monggo. Nek kula sih nyantai mawon. Nek cara kula sampean paksa elek teko nafsu moh tetep. Sebab kula niki sekali merah putih tetap merah putih. Niki pun harga mati kula. Pun mbok menawi iki kok dalane paham ngene lho, Pak. Kita menyebut bagus kan di mata manusia. Sholat, zakat, poso, haji, baca Quran, bagus di mata manusia. Karena di mata manusia memandangnya itu zahir, fisik, perilaku fisik. Tapi jikalau ada seseorang yang melayani Hindu belang 21 diangkat karena maksiat, nyolong, ngutil, ngerusak barangi wong, jelek toh. Kita menganggap jelek itu karena pandangan fisik. Tapi apakah pandangan Allah juga baik ataukah juga jelek? Nah ini harus kita gerabak hati kita pada saat itu. Mengapa saya katakan semua itu datangnya dari Allah? Karena kita makhluk itu la haula wala quwata. Sumbernya semua illa billah. Cuman yang mestinya yang terpenting kita bahas, sebab apa Gusti Allah gerakno si A salat, sebab apa Gusti Allah gerakno si B nglakoni maksiat. Itu aja. Supaya kita tidak menyekutukan Allah. Kalau kita membahas dua penguasa, jelas iman kita cidro, catu, iman kita belum ihsan, belum benar. Bapak Ibu, saya mengatakan dari Allah karena memandang saya, mandang Allahnya, sehingga baik ataupun jelek maksiat iki jadi jais ing ngersane Allah, wenang ing ngersane Allah. Cuman yang harus kita bahas, sebab apa Allah gerakno si A laku taat, laku baik, si B laku maksiat atau laku jelek. Sebab apa? Nah ini kita urai mestinya.
tapi belum sampai urai gegeran. Wis kula ki langsung takekno panitia, tak tinggal ngombe kopi ambek rokok. Nyantai ae lah apa. Bang Rasulullah juga pernah diterangkan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 38, 37, 38, 39. Sempat Rasulullah didebat, terus hati beliau sempit. Artinya sempit, kecolongan. Ini Rasulullah nggak percaya, buka di dalam surat Al-Hijr. Akhirnya ditegur Allah, fasabih, sucikan Muhammad, bahwasanya olehnya orang kafir, kaum Taif menyalahkan ajaranmu itu memang aku sing gerakno. Akhirnya Rasulullah jembar lagi hatinya, mantap. Akhirnya netral Pak, gak gontok-gontokan. Akhirnya jawab ini, Jibril, janganlah kau hukum umatku kaum Taif itu yang menentang dan menyalahkan apa ajaran yang kusampaikan, dikarenakan mereka belum mengerti. Nah, ini pernah terjadi pada saya Pak. Tahun 2006-2007 mulai ini, 2007 mulai. Terus tokoh niki mungsuhi kula. Jan lah wis ra penak nek jari arek nom saiki. Urip apes ya niku. Ngalor ngidul dicaci, pokoknya dilokno ajarane sesat. Ya Allah Pak, bahkan sempat saya didatangi ke rumah oleh salah satu petugasnya itu yang berinisial AN, sampai saya ini masih hidup. Itu mengancam sifatnya. Kalau dijawab kalau yang ngeten ning Quran, sing lindungi aku, sing jamin aku iku mung Gusti Allah atas segala hal apapun, bukan makhluk. Keselamatanku iku di tangan Allah. Kabeh orang itu pasti meninggal, entah dengan cara apa meninggalnya, apakah fisabilillah, apakah di luar fisabilillah, apakah di jalan Allah ataukah di jalan nafsu, terserah. Yang jelas Gustiku gak oleh keluar teko desaku. Ngoten. Ya Allah Pak, sampai berapa tahun? Pas tahun 2012 sadar Pak, bahkan menyarankan saya untuk jadi kepala desa. Berarti kesimpulannya, orang dekatmu sekalipun jikalau membenci, kau jangan benci. Jikalau dia menyakitimu, kau jangan menyakiti. Rasulullah sederhana, karena mereka belum paham, akhirnya tadi fitnah. Masa kita dulu gak ngerti bahasa Inggris sampai ndungakno guruku tak ndungakno mencret nek wayah bahasa Inggris, ya gak kena disalahno karena memang aku menolak. Iki contoh mawon sama. Tapi jikalau sudah paham jenengan dengan bahasa Inggris, seneng Pak, biasa seneng. Bahkan kursus dibelani karena kadung seneng. Gambarannya seperti itulah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang jelas nikmatul imdad yang berupa ar-rahim hanya disematkan bagi para hamba yang dipilih. Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Beliau-beliau telah mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid lalu beriman. Setelah itu fayattabi'una ahsanahu, taat mengikuti. Akhirnya yuhibbukumullah, yuhbib mongko ngangkat ndadekake kekasihkum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah, wa yaghfir lakum, lan Allah ngapura, Allah memaafkan segala dosa-dosa jasmani dan dosa-dosa rohani lebih-lebih. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya sekarang kita diletakkan Allah urusan dunia itu di mana, yaitu kita nikmati.
Artinya kita nikmati, kita jalankan dengan hati qanaah. Qanaah niku nedon rimo. Qanaah niku ya wis, sekarang ada ini, yes ini. Satu sisi hati jenengan kedah bangun akhirat. Utamakanlah bangun akhirat lewat apa? Pembersihan kotoran hati jikalau masih ada kotor. Jikalau sudah tidak kotor, megahkanlah akhiratmu dengan cara berzikir atau ingat. Bapak Ibu, itu apa yang telah Allah berikan kesempatan malam hari ini terkait diutamakan untuk membangun akhirat, membangun ruhaniyah, lalu yang kedua membangun dunia. Begitu kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog atau dumateng masyayikh para senior mbah menambahi keterangan tersebut, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, derenge kula matur nyuwun pangapunten dumateng Rama Yai menawi anggen kula matur mangke wonten kirang langkungipun kula nyuwun gunging pangapunten. Niki wonten pertanyaan titipan saking sederek. Titipan kaping setunggal cara mengenai siksa kubur. Di dalam ajaran syariat niku wonten sing diwastani siksa kubur. Niku menawi di dalam pandangan hakikat niku pripun? Terus yang nomor kalih niku di dalam ajaran syariat sering para yai niku dawuh cara Kanjeng Nabi pernah berpesan kepada umatnya nanti itu menghadapi peperangan yang sangat besar. Cara niku peperangan menurut pandangan hakikat niku sing pripun, tolong dijabaraken lang diparingi solusi. Nggih sampun pertanyaan kalih niku ingkang kula aturaken saderenge kula nyuwun ngapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sudah menjadi keterangan wekdal kita di kelas di kelas syariat, bahwasanya setiap diri manusia nanti setelah tinggalkan alam dunia masuk ke alam barzah, alam kubur. Nyun sewu, urusan di situ nanti ditakoni malaikat mungkar nakir luru tentang marobuka dan seterusnya. Aku takok ning kula padosi ning Quran iki sampai sekarang belum ketemu. Ternyata itu ada di hadis ataupun di ijma' qiyas. Cuman di Al-Quran bahasanya kinayah. Ngeten. Wa min waraihim barzakhun. Mereka semua manusia dinteni ambek alam barzah. Barzah iku alam kubur. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari datangnya kebangkitan. Niki Quran, Pak. Cuman ini ngandung balaghah mantek atau kinayah yang amat besar, yang tidak semua manusia paham maksud ayat ini. Entah itu surat apa, tolong dibuka. Wa min waraihim barzakhun. Ning Google dibuka surat apa? Wa min waraihim barzakhun. Tapi tak goleki malaikat mungkar nakir secara tertulis, mboten ketemu. Nggih, tolong, mungkin keterbatasan saya, ada ayat lain yang menjelaskan bahwasannya di dalam alam barzah itu ono malaikat luru mungkar nakir yang tanya pada setiap mayit. Nggih, mohon kula diajari karena dalam Al-Quran belum saya temukan sama sekali.
Oke, tolong diberikan lewat WA, diajari saya ayat tersebut, tolong. Cuman yang jelas kami sampai detik ini 30 juz saya oyak-oyak pernah ketemu ini namung bahasa kinayah, barzah. Ternyata barzah itu Pak, dinding yang tebal. Jadi si ruh ini akan dimasukkan dinding. Jikalau tidak Allah kasih tolong, dia itu suasananya gelap. Dan ini dikuatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Di dalam ayat itu ada dua pasal, ada dua keterangan. Pertama, bagi ruhnya orang-orang yang saat di dunia itu sudah makrifat Allah, sudah menjadikan hanya Allah sebagai penolong, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Dia akan ditempatkan Allah alam yang terang benderang. Roh ini masuknya di alam terang. Nek niki kula pernah ngalami ketika saat saya ini belum balik Pak. Dulu sudah saya ceritakan, nek cara wong Jawa kula niki kena sambel bledek. Apa yang ku alami di situ? Ternyata ada dua orang yang aku tidak kenal. Pada saat itu sopo iki, tapi saya nggak takut karena wajahnya itu tidak menakutkan Pak. Kan sudah maklum toh kami belum balik ya toh, belum teringgapi dosa. Entah kalau sekarang gitu bentawi no hatiku dosa nang Gusti Allah, mangan ngerasa isok ngecapi dosa wis, ngelek panganan rasa keakuanku sing isok ngelek ya wis dosa, nglakoni elek nang Allah, bahkan isok ngentut iki lho ning atiku rumangsa aku isok ngentut dhewe itu dosa. Piye ngene iki? Berhubung cara kula niku dereng balik, saya dijemput dua orang, dibawa ke atas. Memang kalau bahasa Isra Mi'raj yang diceritakan sab langit 1 dan 7 memang ada Pak, memang ada. Terus di atas sana saya terdengar suara, entah siapa yang berkata pada saat itu, kembalikan karena besok ada tugas. Mek ngoten tok. Lah posisi jasad kula niku wis diujurno ngalor, ditutupi sewek. Tapi dereng di dusi. Mbok kula ya wis nangis, wis akeh sing ngekeki beras. Ngoten. Ndelalah di situ kok ya kula tangi cara syariat, krana sikil kula niku diwane botol beling loro sangka dene botol kecap. Dulu iku botol kecap niku mesti beling diwane mbok banyu panas ditemplek nang telapakan saya terasa panas terus tangi ginjal-ginjal. Niku nalare, mungkin iki yang sekarang disebut mati suri mungkin ngoten. Dia nggak menakutkan Kak. Alamnya terang, tapi memang Pak di sebelah alam terang itu alam gelap. Saya tidak sempat bertanya, mboten sempat tanya. Bagaimana saya sempat? Wong seneng saya luar biasa, digawa munggah kaya wong terbang ngono ya. Wis seneng biyen niku Pak, nyun sewu. Gandol cikar enco iku saweneng. Adik cikar biyen niku bahan niku bahan kayu, ngono saweneng. Nek ana udut bluke diambu saweneng. Biyen zaman kula antarane tahun 74 75 begitu. Namanya arek cilik jamanen dhisik yus gak patek ana dolanan kados sak mangke seperti sekarang. Lah mungkin pada saat itu alam gelap nikilah jawabannya ada di surah Al-Isra ayat 72. Tolong ini nanti dibuka di rumah dengan sebelum tidur. Intinya ayat itu gini Pak,
Barang siapa saat di dunia mata ruhnya masih buta pada Allah kok meninggal, maka dia akan buta. Berarti gelap. Alam yang dimasuki itu adalah alam gelap. Mafhum mukhalafah, kebalikan daripada ayat ini. Barang siapa saat di dunia mata hatinya, ruhnya ini sudah tidak buta pada Allah, maka dia pun masuk alam yang terang alias tidak buta. Ini kan kinayah ini, kinayah. Berarti siksa kubur itu pundi, Pak? Kalau jenengan sudah mengenal tauhid, kubur itu hati jenengan terkubur oleh dunia. Di dunia inilah ruhaniyah kita ini dibelenggu oleh nafsu lewat kesenangan dunia. Inilah hati yang mati. Barzah itu dinding penghalang antara ruh dengan Allah. Akhirnya kita waktu sholat tidak bisa bertemu Allah, tapi bertemu perkara selain Allah, karena di dalam hati kita hanya ada selain Allah. Ini lho barzah. Berarti di dunia sudah ada barzah, di dunia sudah ada alam kubur hakikate. Siapa yang sudah bebas dari siksa kubur di dunia ini, maka ketika mati saya yakin tidak akan mengalami. Siapa di dunia barzahnya sudah roboh, maka ketika dia meninggal pun barzahnya tiada. Sehingga saya terinspirasi dengan satu ayat. Allah mengatakan sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Gusti Allah mongkon malaikat dawuh ngeten, udkhuluha do mlebu sira kabeh kekasih Allah ha ing rahmat alam terang tadi ya ta, bisalamin aminin, kelawan selamat santosa, nggak ada penghalang. Dikinayahkan dalam hadis Rasulullah, sapa wonge barang siapa yang bisa menjawab pitakon malaikat mungkar nakir, turune kaya kemanten anyar lagi. Kinayah. Sebetulnya mudah, Pak. Nek sampean nek pancen di situ siksa kubur digapaui terus ada pertanyaan, nek talqin itu bisa membekas, ya ngene lho, gak usah angel-angel. Kuburan transparan, kayak ono kaca ya, kayak ono mik, engko wuru ono. Nek pas malaikat teko sampean ditangekno wuru ono. Nek pas malaikat iku ngomong kan krungu teko speaker, jawaban fulan Allahu Rabbi, lho ngoten lho. Guyon ngeten iki kan dagelan. Asli nih Pak, ning dunya niki sing dentalkin iku jane sing teko ben lekas, sing takziah niki lho, ben lekas dheweke sebelum meninggal itu dia wa anibu ila rabbikum fa'budu, kembali ruhaniyah hanya kepada Allah. Ngoten asline. Nggih nyun sewu. Berhubung jenengan bertanya secara hakikat siksa kubur ya ning donya iki, jenengan kali kula tersiksa enggak dengan dunia? Kemiskinan jenengan tersiksakah hati jenengan? Kekayaan itu tersiksa enggak hati jenengan? Wong sugih sing hati ini dereng kenal Allah, Pak, mesti tersiksa. Bentuknya apa? Wedi kelangan sugih dadi melarat, wedi. Ayo takonono. Wong sugih-sugih lho takonono. Sing ditakuti wong sugih kelangan sugihe. Sing ditakuti pejabat kelang jabatane. Lu estu niku. Karena belum mengenal Allah. Kalau mengenal Allah, hatinya bertindak sebagai tukang parkir, dititipi suatu saat dikambil, dia ikhlas. Karena tidak merasa memiliki. Gak mungkin digandoli iki mobilku, sepedaku, mboten mungkin. Malah disiapno dalan cek gak notol, ngoten nggih, dikawal semua. Lepas pun. Sesuk mriki meneh nggih, ngoten nggih, titip mriki nggih. Ngoten. Allah. Plong, Pak. Ngeculna lu plong. Karena tidak merasa memiliki. Beda kalau kita merasa memiliki.
wis abot Pak, kaya jebolane udun teko bokong. Jangankan dijebol, disenggol titik nek rasane bayuh lawara udun bisul niku lho Pak, bisul. Apalagi ditarik dipaksa. Masya Allah. Disenggol tok ngeten rasane lara kok sakit, apalagi dijebol. Ini kalau diapano? Dipletet niku lho. Biasanya udun pun monyor-monyor kan ngoten Pak. Dipletet ngeten nggih ya. Zamane wong biyen kan ngoten, tombone kan ngono. Habis itu diobongno merang. Nek gak ono merang ya golek gamet pun ditemplekno. Wong biyen nek gak ono nemen anake gedang dibacok. Tlutuhe diinjep peri ya Allah. Wong biyen saiki wis gak kanggo. Kena rumah sakit wis gak kerasa Pak, dibius dibrodol wis gak kerasa. Aja maneh ngono bayi ae saiki wis gak kerasa. Sesar nggih ya? Nggih, sesar namine. Operasi penak wis. Alam barzah hakikat dunya ini. Siksa kubur hakikat dunya. Tapi bagi jenengan yang sudah hatinya duduk di tajalli Allah, hati jenengan sudah lepaskan makhluk keakuan yang melakukan, maka inilah mereka yang sudah bebas siksa kubur. Barzah sudah roboh, penghalang antara dia dengan Allah sudah nggak ada. Maka mereka inilah yang kumaksud golongan yang dipanggil oleh malaikat dengan bahasa yang arif, bahasa yang sopan, yang alus. Udhuluha, monggo ngoten bahasane, mboten bentak. Udhuluha iki memang fi'il amar, tapi fi'il amar yang bersifatkan itu alus, mboten bentak-bentak. Do mlebu sira kabeh ing Allah jannah, bahasa syariat iki jannah bisalamin kelawan slamet santausa aminin, berarti iki sing bighairi hisab, wis gak ono hitungan. Apa kok gak ono hitungan? Kok gak dihitung? Karena dia sudah lepas, gak merasa dirinya yang melakukan. Kabeh yang melakukan hanyalah Allah. Hati Pak, hati. Tapi yo nyun sewu dijaga lah kebenaran jero iki nang jaba, ojo gampang diomongno ning jaba dengan semena-mena. Minggir Gusti Allah salat, yo aja ngono. Iku jelas ndamel perkara. Ya wis. Kan niku tok ae pesen kula. Jero wis gak usah ditokno terhadap orang yang belum sampai di situ. Ya gak geger, Pak. Pun satu. Yang nomor dua terkait jihadul akbar, perang yang besar. Inilah Pak yang dimaksud perang hawa nafsu. Mengapa Kanjeng Nabi mengatakan jihadul akbar, perang yang besar? Karena jenengan perangi nyun sewu, mohon maaf, sampai mati, santai umur. Karena prinsip iblis sudah mendapatkan penangguhan Allah. Iblis tidak akan mati jikalau tidak hari kiamat. Artinya kalau jenengan belum mati, kemanapun jenengan dikiting. Jenengan tidak tahu nafsu, nafsu tahu jenengan. Ya keok terus sampean. Wong perang itu Pak, pinginnya menang, ya mohon maaf, mungsuh gak, mungsuh harus tidak tahu jenengan. Jenengan harus tahu mungsuh. Medan lebih menguasai jenengan, mungsuh nggak tahu medan, mesti menang. Tapi berhubung kita nggak tahu musuhnya, musuh itu tahu kita, kalah terus. Di medan sholat, mohon maaf, tetap kalah. Bentuknya kita, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, lalai terus nang Allah. Lu kalah. Zakat, kita harap-harap pahala, kalah kita. Harap-harap surga, kalah. Karena itu keduanya itu makhluk. Kita puasa Ramadan, harap-harap ganjaran, yuk kalah kita, nggak tahu. Kita haji, harap-harap surga, kalah kita. Nafsu iku Pak, iblis iku boten dulenan, boten godhok njerumusno tok di dalam laku maksiat dohir tidak, tapi juga njerumuskan di laku taat secara dohir. Contohnya salat. Mengapa kita harus lupa pada Allah?
ingat pada selain Allah. Gambar ning jero atiku adalah gambari makhluk. Iku kalah kita. Padahal Allah sudah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 208, innahu sa'amani nafsu atau iblis lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyoto. Lah niki. Tapi ayat ini artinya kebalikan buat kita. Kita nggak tahu nafsu. Inilah disebut jihad yang besar, perang yang besar. Pingin tahu nafsu wujudnya batin ini. Ketika jenengan duweni karep nopo wae, kok ya rasa sing muncul ning ati sampean kali kula, kita makhluk yang punya karep yaiku wujud nyotone nafsu batin, wujud nyotone nafsu dohir, wujud kita iki. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin natiwan nas menungso wujud dohire. Berarti wujud dohirku iku iblis, bersumber dari wujud jeroku nafsu atau iblis mang rupa aku ngaku-ngaku yen aku sing ngaji, yen aku makhluk sing agawe. Pun makanya koleku cuman siji sing tak kecoki Pak. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jikalau ilmu ini nanti disampaikan di Gresik kok gak manfaat Gusti, pun gak usah dibudal niku lho. Entah dengan cara jenengan dos pundi. Percuma. Nek umpon dadekno ati kula niki takabur ning jenengan pun sampeyan turokno ning omahe kula. Bila mana kekayaan baik materi maupun non materi kok menjadikan saya takabur datang jenengan Gusti, gak usah ditekakno. Lebih baik kita itu miskin tapi taat pada Allah daripada kita kaya kita maksiat hati takabur pada Allah. Ya wis terserah milih pundi jenengan. Oh kula milih ki fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, iku sing cocok. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Pun iku nek didonga cara bahasa syariat, bahasa hakikat ndonga tok gak dilakoni yo pekpuk percuma. Berarti bagaimana? Kita harus senantiasa kholwat. Isini kholwat kita lewat dzikir sirul asr menuju fana'ud dzikri pun titik. Jadi pandangan hakikat yang disebut siksa kubur itu sudah terjadi di dunia kita ini. Ketika hati kita terkubur dengan duniawiyah, sebetulnya kita tersiksa dan tidak bisa menjawab Allahu Rabbi pitakoni malaikat loro. Kita tidak kenal Allah. Olehnya kita tidak kenal Allah, mana sejatine Allah itu ikut tanda kalau kita tidak bisa menjawab pitakoni malaikat mungkar bisa tengah. Oke, lanjut kasih wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget napa ingkang sampun dipaparaken kalian Gus Maklasan. Niki kula saking Cerme badhe nanggetaken ten ajaran syariat banyak yang menolak dengan apa yang disejarahkan oleh Siti Jenar dengan ajaran yaitu wahdatul wujud, dan di situ ada manunggaling Gusti, manunggaling kawula Gusti. Niku secara hakiki dalam kajian malam hari ini mungkin berkaitan dengan ini ada rentetannya bagaimana secara hakiki yang dinamakan manunggaling kawula Gusti niku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau memang dari ajaran secara hakiki, secara pribadi saya dengan apa yang saya tanyakan, memang kita selaku hamba harus selalu meraih bagaimana agar tingkatan keilmuan kita harus selalu kita tingkatkan melalui kajian-kajian baik itu secara umum maupun khusus.
Kedua, yaitu bagaimana caranya agar makhluk ini bisa menyatu dengan yang Khalik. Mungkin ada metode atau cara bagaimana kita bisa mencapai makom tersebut. Tuh. Dan yang terakhir, Allah pernah menyampaikan tidak akan aku ciptakan langit, bumi dan alam seisinya selain karena Nur Muhammad. Ini implementasi dari uraian ini bagaimana? Apakah yang dimaksud Nur Muhammad itu secara jasmani menuju ke baginda Rasulullah atau seluruh alam semesta ini? Mungkin itu yang saya pertanyakan dan mohon untuk penjelasannya dari Gus Muklason. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran yang dikenal di tengah masyarakat tentang Syekh Siti Jenar terkait manunggaling kawula Gusti atau wahdatul wujud yang pada umumnya disesatkan, itu sebetulnya nggak paham. Beliau nggak paham. Mungkin pahamnya sebatas gini, hamba bisa dadi siji ambek Allah. Beliau itu memahami dari sisi situ sehingga mengatakan ini sesat. Memang benar, Pak, tapi bukan itu yang dimaksud manunggal atau wahdatul wujud. Tolong dibuka di dalam kitab Hikam tentang manunggaling kawula Gusti. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Itulah yang dimaksud manunggaling kawula Gusti. Bukan kawula A, bukan Gusti B dadi siji, bukan itu. Apa mungkin perkara yang tidak wujud makhluk hamba bisa bertemu, bisa melihat, bisa jadi satu dengan perkara yang wujud yaitu Allah? Gak mungkin. Yang bisa melihat yang wujud itu yang wujud sendiri setelah kefanaan atas semua satu nama salik atau makhluk. Nama Allah, nama loh ini, nama Allah Khalik, Allah mata untuk memandang. Ini semuanya fana. Inilah wahdatul wujud. Apa sih wahdatul wujud? Wahdah itu adalah tunggal, wujud ketunggalan. Artinya wujud Allah itu tidak ada yang menyerupai, karena selain Allah sudah tidak ada bagi hamba yang hatinya sudah di situ. Bukan perkarane aku belo pengikut Siti Jenar loh, enggak ya, saya meluruskan. Mungkin dari pengikut Siti Jenar ya juga nggak paham, apalagi bukan pengikutnya, lebih tidak paham. Yang disebut manunggaling kawula Gusti atau wahdatul wujud itu adalah laisa kamislihi syai'un. Secara batiniah urip iku, secara dohiriah nggak ada makhluk sak jagat iki ono sing padha, nggak ada. Sampeyan buka sistem sifat wajib Allah yang di dalam salbiyah wahdaniyah, sampeyan lihat makna sawiji, bapak mbok dadi siji, sak kandung anak rolas yo gak ono sing padha, walaupun sak procotan kembar tetep ora padha. Ya ini wahdaniyah Allah, wahdatul wujudnya Allah ya di sini. Nah, hanya hati yang Allah pancarkan hidayahnya lah yang paham. Yang nggak paham, yang Allah tidak pancarkan hidayahnya, siapapun kita yang nggak paham, akhirnya bentrok.
bagaimana mungkin kalimat saya dikatakan sah, pendapat saya sah, wong pendapat saya berpendapat itu tidak pernah masuk di dalam gedong, saya berkata isinya gedong, ya nggak bisa sah Pak. Misalkan ada gedong yang besar isinya macam-macam, saya nggak pernah masuk, terus saya berkomentar, ilmu tentang isi di dalam gedong nggak ada saya, tapi berkomentar sokeh mboten sokeh. Tapi jenengan berhubung sudah ada di dalam gedong, tahu satu persatu apa isinya gedong, sampai keluar berbicara di gedong ada bla 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 bla, sah. Karena ketika saat jenengan berbicara, hati sampai klik sambung ambek wujude isine gedong. Makanya saya luruskan maksud daripada ahadiyah menuju ahad, atau bahasa Syekh Siti Jenar manunggaling kawula Gusti, atau sistem wahdatul wujud, atau boleh saya katakan sistem innalillahi wa inna ilaihi rajiun, cara Jawane sangkan paraning dumadi, semua selain daripada ahad itu raono. Itulah manunggaling kawula Gusti, dileburno kawulane nama, dileburno kawulane Gusti. Nyun sewu, niki kemarau panjang Pak, tidak ada hujan, akhirnya sawah kita kelihatan kering, nggak ada tanda-tanda kehidupan suket. Secara dohiri nggak ada suket, katakanlah gitu. Apa mungkin sampean iku bisa mengatakan suket iku wujud? Mboten mungkin toh, mboten mungkin, mboten mungkin. Tapi ketika saat hujan turun, terus sukete muncul secara fisik, berarti wujudnya Nur Muhammad, yaiku suket iku mau. Makanya benar, Allah tidak akan menciptakan isi langit dan bumi jikalau ada tidak ada nurmu. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu wiji kang dumadi sak lebeti urip, sel yang ada di dalam nutfah, wiji sak lebeti elas, sak lebeti ndok. Kalau nggak ada las, yo ora eneng PT. Las itulah Nur Muhammad, PT iku PT iku Muhammad, makhluknya dunia sak isine. Mana Nur Muhammad dalam diri jenengan? Ruh. Nggak mungkin jikalau tidak ada ruh, jasad sampai muncul, jasad sampai ikilah isine dunia. Lah ruh itu adalah Nur Muhammad, berarti Nur Muhammad itu terhadap seluruh makhluk. Nyun sewu, sebelum wujud jenengan, kan jenengan gak duwe jeneng toh. Sebelum suket muncul, nama suket itu dereng muncul. Nama apa? Ya gak ono nama. Wong gak ono apa-apa. Bayi ya gak ono. Tapi di dalam nutfah ada sel mani, itu ada sel Pak. Ya ini Nur Muhammad. Ketika Allah tiupkan di jasad, jilep. Oke. Akhirnya kerembuk, nggih. Ngerti kerembuk kan Bu Amen? 40 dino. Apa bahasa Indonesia kerembuk Pak? Hah? Berubah. 40 dino. 40 hari jadi darah gumpal, 40 hari daging gumpal, 40 hari Allah menyempurnakan proses. Kerembuk. Wah, anak Jawa enak bahasa Jawa, kerembuk. Loh, mulai muncul Muhammad. Muhammad iku innama ana basyarum mithlukum, disebut makhluk insanul kamil, menungso yang sempurna, anane roh, anane jasad. Udah. Jikalau nggak ada sel tadi, nggak mungkin terjadi anak. Jadi anak inilah maksudnya dunia. Rohnya sel tadi itulah Nur Muhammad. Tapi menurut keterangan yang syariat
Nur Muhammad itu disematkan ning Kanjeng Nabi Muhammad. Monggo kersa pandangan kacamata syariat ngono monggo silakan, itu hak panjenengan. Tapi justru saya lebih meyakini secara pandangan hakikat ternyata Nur Muhammad itu terjadi pada siapapun. Tinggal nanti pertanyaannya, ketika sudah ceceluk jejeneng makhluk ingsanul kamil sebab sudah dohir nyoto bayi John Sewu akhirnya sampai kupuh ngolekno jeneng, di jeneng nopo ya iki ya, bahasa intern keluarga jenenge gini. Cuman nek garwa sampean meteng sakniki sampean melebu surat Al-Hijr ayat 40. Jenengno nek lanang mukhlasin, itulah hamba yang dipilih. Ning Quran gak ono mukhlason. Ono mukhlasin. Hamba yang dipilih. Niki. Nek edok muannasi. Ngoten mawon. Siapa hamba yang dipilih? Hamba yang tidak bisa disentuh oleh nafsu untuk terkubur di dalam barzah secara hakikat. Ketika saat di dunia, artinya dia sebelum mati sudah bebas dari alam kubur. Ngaten niki. Semua mulai Nabi Adam Pak sampai kita terkubur prosesnya itu. Fitrah kotor fitrah. Lah fitrah iki tergantung waktu ada di dunia atau fitrahnya setelah nanti kematian disiksa ning neraka dihancur-hancurna dulu, terserah milih pundi jenengan. Jadi Nur Muhammad itu miturut kacamata hakikat di seluruh makhluk. Rumput yang tadinya nggak kelihatan wujudnya karena memang belum cukul, di dalam tanah itu ada wiji kehidupan yang disebut Nur Muhammad. Ketika air hujan diturunkan Allah baru terik Pak, muncul wujudnya ya iki wujudnya Nur Muhammad yang disebut Muhammad makhluk. Berarti wujud roh sampean ya raga jenengan iki. Wis dong. Sebab obai raga iku sejatine obai roh. Roh iku umpama ditarik Allah mati, raga ya ora iso apa. Wis balik nang Gusti Allah dhewe. Lepasen roh nama, lepasen raga nama. Dunya lepasen raga lepasen, nama roh lepasen. Terus dunya saisi niku sapa? Allah sing ndi? Ya wis terus no dewe wis bolak-balik kula sampaikan itu pun itu terkait Nur Muhammad. Selanjutnya cara mudah untuk manunggal kawula Gusti bagaimana pun sampai buka mudah sekali jenengan nek wis diterangkan ilmune terus sampai wis paham gak dilakoni maneman cuman loro gindil syaratnya birriyadati wal adhkar. Penjabarannya ada di surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa wa man kana yarju liqa rabbih, ini untuk semua umat, gak hanya umat Islam aja, semua umat. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, syarat dua harus jenengan hadapkan. Pertama, falyamal amalan sholihan. Ruh sampean iku harus selalu eling nang Gusti. Maksudnya eling hati sampean iku ada kesadaran, merasa mengimankan bukan kita yang wujud, bukan kita yang berkehendak, bukan kita yang melakukan, tapi urip di dalam jenengan dan di luar jenengan. Kita itu laksana wayangnya Pak. Allah wujudnya dalang genah ya pun genah. Oke, nomor dua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dalam hati sampean ada gambar wujud dunia saisine, jangan ada.
awak dhewe mertamu nanggone kanca Pak rokok sak korekane keri Allahu Akbar goblok rokokku keri biasa lho nggih rokok daman-daman satu-satunya rokok keri arepe tak parani ku yo gak pantes ya gitu ya kancaku yo merokok lho apa ngene iku yo niki wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Janganlah kau ada wujud dalam hatimu selain Allah ketika kau beribadah. Beribadah ini baik ibadah murni sholat atau tidak murni kerja makan itu nggak murni terserah. Nah, terus caranya bisa gambar wujud Allah dok bagaimana? Wes fasabbihu bukrata wa asilah. Olehnya kau eling dikir hatimu setiap detik keluar melebu masuk akmu kudu eling kudu dikir kudu sadar netepno sing ngetokno lan sing lebokno napas iku hanya urip pon iku ning awak sampean dhewe lho ya. Tapi jika sampean menemui Allah di luar diri jenengan, tambah sip tambahan. Kau ketok apa godhong obah ketok apa, wong tabrakan ketok apa, wong sepedaan, motor, wis kawan dah. Akhirnya orang kalau sudah dauk hatinya sudah fuad buka wujudnya Allah mesti ngomong ini. Ana peda motor mlaku, lho Gusti Allah mlaku. Ngono wae. Akhirnya wong liya sing gak paham, klason mulai gendeng. Wis. Menurut saya lebih baik aku gendeng nang Allah daripada gendeng nang bojone wong liya. Wis terserah. Bojoku ndukung kok. Kula rido bi nek sampean gendeng nang Allah daripada gendeng bojone wong. Terus tak jawab. Lah nek engko aku digendengno Allah ambek wong liya sing gak ndek bojo ya napa? Ngoten niku. Nek wis iku takdiri Allah ya apa maneh. Lho. Ngoten ya pungkasane jawabane. Wis pun itu tiga pertanyaan tadi. Oke, monggo tasik wonten Bapak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Mas Rufin dari Dusun Benjeng. Saya akan bertanya dua hal. Yang pertama terkait penjelasan Gus Mukhlason terkait bahwasanya yang baik atau buruk itu semua dari Allah. Dalam hal ini bagaimana kita diperjalankan Allah pada posisi kejelekan atau buruk nafsu yang jelek, kemudian akal kita berontak, apa yang harus kita laksanakan? Dan atau hal yang lain misalkan di aktivitas kehidupan kita melihat seseorang itu beraktivitas jelek padahal itu semua diberdayakan atau dari Allah, itu seperti apa Gus? Kemudian yang kedua terkait membangun akhirat dan membangun dunia, kajian tauhid ini dalam hal rukun Islam yaitu zakat dan haji, itu bagaimana kalau kita tidak mampu? Pada dasarnya hakikat dari zakat dan haji itu seperti apa? Mohon dijelaskan Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita mengatakan baik buruk sangka Allah iku sah manakala hati jenengan sudah kefanaan selain Allah. Jikalau belum kefanaan mesti nggak bisa Pak. Kita mengatakan baik buruk itu dari Allah, jelek dan baik, maksiat dan taat itu dari Allah, nggak bisa Pak. Kalau selagi selain Allah itu masih wujud, nggak bisa. Artinya kita selamanya akan dikatakan melanggar aturan. Lampu merah kita sasak selama kita belum jadi presiden, minimal bupati atau kapolres. Selama kita jadi masyarakat biasa, selama itu kita mohon maaf nerjang lampu merah tetap salah. Tapi kalau Anda sudah jadi kapolres, kapolda, bahkan kapolri, bupati, gubernur, bahkan presiden, lampu merah sasak.
sampean tingali. Ya gak diprit iku. Coba jenengan lampu merah jadi uang biasa. Jauh BM sampean. Nek ngelawan malah dikaploki biasanya. Ini ayat-ayat yang tersirat sebetulnya. Kalau dalam hati kita belum kefanaan selain Allah, hanya kefanaan dari sistem ilmu, paham tok, belum laku praktek kefanaan, nggak bisa Pak. Artinya tidak sah. Kalau makrifat kita itu hanya makrifat ilmu, belum laku datang Allah, maka tidak bisa, nggak punya kewenangan, nggak bisa kita mengatakan jelek dan buruk, baik dan buruk, maksiat dan taat itu datangnya dari Allah, nggak bisa. Karena makhluk sih tampil, akhirnya mamang yang terjadi. Tapi kalau betul-betul sudah tiada selain Allah dalam diri jenengan, maka disitulah akal tidak pernah berontak, karena akal juga sudah tidak ada. Sing ada mung Allah kok. Pertanyaannya tadi, bagaimana akal iki berontak, apalagi melihat orang lain, ya toh? Kembalilah jawabannya, selama dalam diri kita wujud selain Allah itu masih ada, nggak bisa Pak. Iku nggih apus-apusan ngomongin ngunu tapi prakteknya ati mboten untuk mencari kebenaran sendiri. Apa kamu kok sobon nang lokalisasi? Aku wis ilang saliyane Gusti Allah kok. Jare Gusti rapopo. Tapi prakteknya, waktu praktek di situ, yusik muncul makhluk. Jadi ilmu digawe dalil untuk cari-cari pembenaran, bukan itu. Sampai nek dikatakan bener tenan nih loh, turu kok. Wis, orang tidur gak kewajiban apa-apa. Gak kewajiban. Orang tidur Pak. Karena mereka bigoiri aklin. Bon, itu yang pertama. Yang kedua terkait membangun akhirat dunia. Lah terus kita itu nggak bisa zakat, nggak bisa haji karena kita orang miskin. Terus bagaimana hakikatnya zakat? Zakat itu pensucian. Jenengan tumindak apapun kok yo gak ngaku jenengan sing tumindak, tapi di situ kok ning ati sampean menetapkan akunya Allah, berarti ini zakat. Walaupun jenengan laku apa ae. Ini berarti tidak menyangkut masalah materi toh Pak. Ndak. Yang ditanyakan kan hakikat. Nek zakat secara syariat ya ada kaitannya dengan materi. Sama dengan haji. Haji itu kan mendatangi undangan Allah. Sholat mana undangannya? Azan. Makan mana undangannya? Lapar. Minum mana undangannya? Sampai iki ngelak. Jenengan beol mana undangannya? Selendep kebelet. Macam-macam. Tinggal pertanyaannya, Anda menemui Allah waktu sholat dan lain sebagainya atau tidak? Kalau jenengan ini betul-betul bertemu Allah di dalam ibadah murni atau tidak murni, ikulah hakikatnya haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang menemuimu ya Allah tanpa menyekutukan dengan apapun. Sing akeh iku haji ku syariat saja, sesuai dengan rukun syarat sahnya haji, rukun sahnya haji dipenuhi, beres. Tapi satu sisi tidak mengindahkan alias melalaikan bagaimana haji cara hakikat. Bertemu Allah ndak? Mboten. Kebanyakan loh ya, karena kebanyakan yang berangkat haji itu orang-orang yang tidak berhakikat. Kebanyakan. Tapi yes Bapak no lodong toh sampai dapat undangan tasakuran haji, pamit biar ada perbedaan antara wong minggat dengan wong haji. Nek minggat kan gak undang-undang toh, moro budal lunai tonggo ya gak ero. Mantu ya sampean oleh kurma, oleh banyu jam-jam, wis disyukuri mawon. Karena kelasnya masing-masing. Kita berharap mudah-mudahan ngeten tok kula niki. Wis muga-muga dulur-dulur kula walaupun syariat tok nang kono diampuni Gusti Allah. Ngeten tok.
karena memang kelas ya. Sama halnya gini Pak, ada orang buta berjalan ketatap cagak, salah mboten? Nek menurut kula mboten salah, karena dia nggak tahu jalan, nggak tahu kalau di depannya ada cagak. Akhirnya kita maklumi, bagi jenengan yang tidak buta inilah yang menuntun, yang perlu disalahkan itu gini, orang buta berjalan Pak D ning ngarep sampean iku ana rondo. Ayo kok ono rono, ngapunten, ono cagak keliru, gak percaya, dituntun ya gak gelem, ketabrak temen, ya wis iku sing jare Gusti Allah, ya iki wong sing kudu dijejeki, ngaten, dikandani wong sing melek mboten purun, ngaten lah. Jadi Pak, tadi tentang zakat dan haji secara hakikat bagi kita yang miskin dan atau punya uang tapi nggak ada kesempatan Pak. Saat ini kan ngoten. Saat ini pinten tahun reguler nih 30 sampai 40 tahun duwe ono tapi kesempatan nggak ada, nggak wajib, ya sudah kita haji hakikat aja, lewat sholat, lewat jumatan, lewat aktivitas apapun, itu aja beres. Dene kok syariat bila mana nanti syariatnya ditakdirkan Allah bisa menunaikan haji secara syariat, nggih alhamdulillah. Sapa ngerti Pak, barangkali ya toh moro pemerintah lewat Presiden Prabowo itu betul-betul memperhatikan masyarakatnya yang sudah tahunan menunggu loro-loron arepe mate dibudane kabeh, sapa ngerti. Nek ngoten ta, kula pun telepon yang beliaunya supaya apa jenenge haji untuk orang Indonesia tidak bisa 1 tahun dihabiskan 2 tahun, bah minimal 5 tahun. Cuman ketika tak telepon keliru nomere. Ya wis, tapi didengarkan. Nggih, ada lagi Pak? Ibu ada Bu? Mungkin ganti Ibu sampun. Bapak sampun juga? Nggih, nggih. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah berikan terhadap kita secelumit ilmu terkait masalah pengenalan diri terhadap Tuhannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.